Selamat sore Sobat Kaum di Nusantara. Sore ini kami Darul Kaum Telapak mengadakan podcast yang memang jadi bagian pertemuan rutin ya, kegiatan Jumatan Kaum Telapak, di mana untuk hari ini kita mengambil judul diskusi adalah melihat perbaikan dan tantangan upaya penegakan hukum pasca putusan Judicial Review TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Terima kasih kepada Bapak Ferry Amsari yang sudah bergabung di dalam podcast sore ini, di mana beliau adalah kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Anti Pencucian Uang. Dan saya juga mengapresiasi kepada Sobat Kaum yang sudah hadir melalui link Zoom, Instagram, maupun Facebook. Untuk mohon bagi peserta yang Sobat Kaum yang tergabung dalam Zoom bisa melakukan mute. Dan nanti kami juga berharap Sobat Kaum bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom teks yang ada di Zoom, ataupun yang ada di Instagram, ataupun yang ada di YouTube. Baik, Sobat Kaum Telapak, seperti kita ketahui bersama bahwa di akhir bulan Juni lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh rekan-rekan PPNS, di mana dalam pasal 74 yang selama ini hanya ada 6 penyidik, di dalam putusan tersebut PPNS bisa menjadi penyidik untuk tindak pidana pencucian uang. Seperti kita ketahui bersama, undang-undang ini diterbitkan di tahun 2002 ya, dan juga beberapa revisi di tahun 2010. Dan kalau kita melihat dari beberapa contoh yang Kaum Telapak lihat, pemanfaatan undang-undang TPPU ini cukup berhasil dalam membawa kasus Laborestorus pada saat itu tahun 2013-14 untuk kasus pembalakan liar, di mana hasilnya seluruh kekayaan Laborestorus disita oleh negara, walaupun memang proses cukup panjang. Nah, untuk Bapak Ferry Amsari, kalau mungkin bisa diceritakan apa yang melatar belakangi JRTPPU dari rekan-rekan CSO, Koalisi Anti Mafia, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Pencucian Uang. Udah Ferry, silakan udah Ferry. Terima kasih Mas Abu, teman-teman sahabat kaum yang hadir di podcast ini. Tentu ada berbagai alasan, tapi pada pokoknya Mas Abu ada 2 alasan penting ya. Satu, karena secara ilmu perundang-undangan ada aturan yang janggal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terdapat di pasal 74 dan penjelasan pasal 74 itu. Apa itu yang diatur di dalam pasal 74? Di dalam pasal 74 diatur bahwa proses penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh institusi tertentu. Di antaranya kepolisian, ya, KPK, kejaksaan, pajak, dirjen pajak, dirjen cukai, begitu ya, yang kemudian secara eksplisit
menentukan hanya 6 lembaga tersebut yang kemudian bisa mengajukan perkara pencucian uang dalam proses lebih lanjut, terutama proses penyidikan. Anehnya, itu sangat terbuka ya, sangat terbuka di dalam pasal 74 itu bahwa setiap lembaga yang menjadi penyidik tindak pidana asal pencucian uang itu dapat menjadi penyidik kasus tindak pidana pencucian uang. Tetapi di dalam penjelasan pasal 74 hanya terdapat 6 lembaga yang boleh melakukan penyidikan lanjutan. Secara teori ilmu perundang-undangan ini tidak masuk akal. Di pasalnya di dalam batang tubuh diatur mekanisme yang sangat terbuka, di mana seluruh penyidik tindak pidana asal yang diduga merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang bisa memproses perkaranya lebih lanjut menjadi perkara tindak pidana pencucian uang. Ternyata di penjelasan dibatasi, Mas Abu. Hanya kepolisian, kejaksaan, KPK begitu ya, dirjen pajak dan dirjen bea cukai begitu ya. Jadi ada pembatasan yang membuat upaya pemberantasan pencucian uang menjadi terkendala dengan penjelasan pasal 74 ini. Padahal menurut Undang-Undang 12 2011 itu tidak memungkinkan bahwa penjelasan membentuk norma baru. Nah, belum lagi di dalam teori ilmu perundang-undang tidak diperbolehkan diatur norma yang berbeda di dalam penjelasan dari yang ditentukan di dalam batang tubuh. Itu satu alasan bahwa secara norma, secara teori tidak tidak memungkinkan penjelasan pasal 74 itu. Yang kedua alasannya, apa yang terjadi dengan pembatasan itu membuat proses dan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi terhambat. Karena apa? Karena hanya 6 lembaga yang kemudian diperbolehkan memproses lebih lanjut kalau sebuah tindak pidana asal ya itu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Akibatnya banyak yang terjadi, jadi kasus laborasi Torus itu satu hal ya, tapi yang banyak yang terkendala itu luar biasa ya. Di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahkan terbuka memang kasus-kasus yang akhirnya mentok, tidak berlanjut, hanya karena penjelasan pasal 74 ini. Seringkali penyidik PPNS terhambat begitu mereka menemukan ada sebuah kasus tindak pidana yang mereka merasa ini bagian dari tindak pidana pencucian uang, tidak bisa diproses begitu ya. Apakah itu korupsi, narkoba, penebangan liar ya, illegal logging begitu. Ada jual beli manusia begitu dan segala macamnya jadi terhambat. Jadi akhirnya pokok inti dari kejahatan tidak berhasil ditangani. Karena ada pemahaman bahwa kejahatan-kejahatan seperti narkoba, korupsi, illegal logging, ya, kejahatan terhadap manusia, perdagangan orang seperti itu ya, itu akan berhenti kalau kemudian kekuatan uangnya bisa diambil alihnya. Ini teori pemberantasan mafia di Amerika dulu, Al Capone begitu ya. Dia diberhentikan tindak pidana pencucian uangnya, maka kejahatan yang lain juga ikut berhenti. Jadi orang melakukan kejahatan narkoba karena banyak uang, lalu kemudian dicuci dengan kejahatan-kejahatan lain, seolah-olah terlihat hasil kejahatan itu menjadi pendapatan yang sah. Padahal itu kejahatan dari upaya mempermainkan uang atau yang dikenal dengan cuci uang itu. Jadi kita mau mengefektifkan upaya memberantas tindakan kejahatan, tindak pidana asal yang berkaitan dengan pidana pencucian uang. Jadi kurang lebih alasannya dua tersebut, Mas Abu. Secara teoritik dan norma bermasalah, secara praktik di lapangan juga menimbulkan masalah
terutama penjelasan pasal 74. Kalau yang berkaitan, kalau yang di kita ya, yang kita cabut ini kan ada upaya men-JR pasal 2 ya. Nah, di pasal 2 itu ada ketentuan yang memberikan batasan bahwa tindak pidana yang dapat menjadi tindak pidana asal dalam kasus tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang minimal hukumannya adalah 4 tahun. Nah, fakta membuktikan bahwa kejahatan pencucian uang itu bisa melibatkan kejahatan-kejahatan yang sanksinya diancam hanya 1 tahun. Misalnya, Mas Abu, orang buat VCD, DVD bajakan itu bagian yang bisa dibuktikan ada kejahatan yang melibatkan pencucian uang dengan pembajakan-pembajakan tersebut. Nah, oleh teman-teman yang anti pencucian uang ini, dengan fakta-fakta itu kepikiran kenapa kemudian ya, kejahatan itu tidak diturunkan saja ancaman hukumannya ya menjadi minimal 1 tahun, sehingga kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang bisa juga yang ancamannya 1 tahun ditarik sebagai bagian dari pencucian uang, dan itu bisa uangnya disita oleh negara karena memang bagian dari tindak pidana pencucian uang. Kurang lebih begitu, Mas Abu. Terima kasih, Huda, untuk penjelasannya sangat konkret ya. Dan saya juga tidak lupa mengundang Sobat Kaum untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat apabila Sobat Kaum memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkaitan ya dengan diskusi kita sore ini. Nah, Huda, berikutnya adalah, tadi kan udah menjelaskan panjang lebar kan ya. Kira-kira arti setelah ini apa, Huda? Arti pasca putusan MK ini udah bagi kita di Indonesia udah. Ya, artinya bagi koalisi anti pencucian uang, bagi kaum telapah, bagi Mas Abu dan teman-teman, bagi koalisi ini dan bagi masyarakat Indonesia, pekerjaan jadi panjang ini. PR-nya cukup luar biasa ya. Jadi setelah berhasil dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, PR-nya adalah memastikan putusan ini berjalan dengan baik. Nah, problematika di Indonesia adalah kadang-kadang normanya buruk ya, ditambah dengan proses penegakan hukum yang buruk. Nah, sekarang sudah bagus nih, norma sudah diubah ya, sudah diperbaiki dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan implementasinya dalam dalam upaya pemberantasan pencucian uang ini? Pekerjaannya tidak hanya meyakinkan publik saja bahwa normanya sudah benar, tapi memastikan aparat penegak hukum betul-betul menjalankan norma ini, dan ujungnya adalah upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang berhasil. Nah, kalau kita lihat memang ini tantangan tidak mudah, karena perlu direspon dengan peraturan-peraturan turunan untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena putusan Mahkamah ini kan sifatnya final and binding, mengikat ketika dibacakan, tanpa perlu harus ada perubahan undang-undang, Mas Abu. Jadi undang-undang itu tidak perlu berubah, putusan itu langsung berlaku, dan pekerjaan kita semua sebagai warga negara mengajak aparat atau mendorong aparat untuk memastikan ini terimplementasi. Dan meyakinkan aparat negara, penyidik PPNS juga sangat penting, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana asal harus diyakinkan menggunakan tindak pidana pencucian uang, karena dengan menggunakan pasal itu kejahatan akan berhasil diturunkan ya. Kita tidak mungkin bercerita memusnahkan kejahatan total ya sampai nol begitu ya. Tetapi kita harus memastikan angkanya di angka yang luar biasa turun ya. Yang bisa menjamin agar uang negara, kekayaan negara, baik dalam berbentuk sumber daya alam atau sumber daya yang lainnya dapat terselamatkan. Jadi ini tantangan berat ini bagi teman-teman koalisi, masyarakat Indonesia, apalagi kaum telapah.
Terima kasih udah. Baik, dari penjelasan udah Ferry, ya kita banyak tanggung jawab udah ya yang harus kita siapkan nih untuk bagaimana mengawal ya putusan MK ini. Nah, kebetulan ini di kolom chat sudah ada pertanyaan juga nih udah dari Sobat Kaum, dari Abil Akbar. Dia menyatakan terkait apa yang harus disiapkan dari segi sumber daya manusia ataupun kapabilitas teman-teman dari PPNS ya atau pejabat yang memiliki wewenang dalam penyidikan untuk menindak tindak pidana pencucian uang ini. Udah. Ya, sebenarnya sebelum bicara ke sumber daya manusia harus ke peraturan dulu ya. Tadi saya jelaskan bahwa peraturan sudah berubah. Putusan Mahkamah Konstitusi bisa dipakai. Dipakai sebagai payung, Mas Abu. Tapi ya, harus ada peraturan teknis yang memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Kan banyak lembaga itu, kalau kita perhatikan tindak pidana asal di pasal 2 itu kan panjang sekali, Mas Abu. Betul, udah. Tidak hanya Dari sampai beberapa Y, kementerian. ya, tapi ada Z-nya, tindak pidana lain yang kemudian bisa membuatnya berbagai macam jenis tindak pidana. Kalaulah di dalamnya bagian dari kejahatan tindak pidana pencucian uang akan termasuk. Nah, artinya akan banyak kementerian, saya agak yakin ya, 34 kementerian yang ada di dalam kabinet harus memahami putusan ini. Kementerian teknis yang berkaitan langsung dengan upaya pemberantasan tindak pidana asal harus membuat peraturan teknisnya. Supaya seragam, Mas Abu, peraturan itu mestinya PPATK yang membuatnya. Ya, karena secara kelembagaan PPATK adalah lembaga yang katakanlah terkait langsung dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, nanti peraturan KPK itu menjadi dasar bagi lembaga-lembaga untuk menindaklanjutkannya dalam peraturan teknis yang berkaitan langsung dengan jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan kementerian atau lembaga terkait. Jadi PPATK umum teknisnya, nanti teknis khusus terkait misalnya illegal logging yang terkait pencucian uang itu di KLHK misalnya begitu ya. Kejahatan pencucian uang yang terkait dengan investasi atau perusahaan BUMN misalnya itu Kementerian Koordinator Marifest dan BUMN dan segala macamnya. Jadi ada hal yang kemudian harus diselesaikan di peraturan untuk teknisnya, tetapi tentu saja tidak boleh berseberangan dan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Baru kita bicara sumber daya manusia, Mas Abu. Saya cukup yakin ya, di banyak kementerian dan lembaga yang ada, di KL-KL itu, teman-teman penyidik PPNS itu sumber daya yang mumpuni, tentu saja perlu upaya melatih mereka untuk lebih aware ya terhadap jenis kejahatan yang berpotensi menjadi tindak pidana pencucian uang, karena jenis kejahatan seperti ini selalu berkembang, Mas Abu. Dia berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dulu misalnya tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan illegal logging bisa mudah dilakukan karena kekuasaan mungkin mendukung di zaman Orde Baru ya. Sekarang setelah reformasi ada beberapa peraturan yang mencoba mencegah tidak mudah melakukan illegal logging, lalu berubah juga pola kejahatannya. Kejahatan illegal loggingnya sebagai bagian tindak pidana pencucian uang tetap terjadi, tetapi upaya mereka menembus norma-norma sangat cantik, katakanlah begitu ya, sehingga mereka cukup aman dalam melakukan kejahatannya. Nah, ini kan perlu tidak hanya sekedar insting, tapi bagaimana menciptakan insting dengan pelatihan-pelatihan agar sumber daya manusianya betul-betul capable dalam memastikan sebuah kejahatan itu betul-betul berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Karena kan dulu kejahatan pencucian uang ini kalau cerita asalnya kan berkaitan dengan premanisme, jual beli narkoba, judi dan segala macamnya yang kemudian dikamuflasekan dengan kejahatan
dengan bisnis-bisnis lain ya, yang merupakan bagian kejahatan yang kalau dilihat dari luar nih ilegal nih. Salah satunya kan bisnis cuci baju gitu, laundry ya. Nah, makanya ada istilah cuci uang dengan bisnis cuci baju kan begitu. Yang dilakukan Al Capone dan gengnya gitu. Nah, ini juga bukan tidak mungkin terjadi dalam kejahatan pencucian uang di Indonesia ya. Mereka mencuci hasil kejahatan dengan bisnis legal ya, seolah-olah legal begitu ya, dengan perusahaan misalnya kayu, penebangan dan segala macam yang dapat HPH yang sesuai dengan aturan. Jadi terlihat dia cantik, bersih begitu perusahaannya, tapi ternyata itu bagian dari uang kejahatan yang kemudian dicuci melalui kegiatan bisnis yang bersih. Nah, ini juga perlu insting, Mas Abu, tidak mudah untuk diciptakan, tapi kita bersyukur peraturannya sudah ada. Sumber daya manusia itu berproses sesuai waktu kan. Sama dengan aktivis dan dosen ya. Dia kalau dosen baru biasanya grogi dulu melihat keadaan ya, mahasiswa lebih cerdas dari dia ternyata. Lalu dengan sesuai pengalaman akhirnya dia bisa menemukan bagaimana memberikan perkuliahan yang baik. Begitu juga aktivis. Kalau Mas Abu baru dulu kan tidak sejago sekarang kan, ada prosesnya. Saya yakin sumber daya manusia di KL-KL itu juga sedang berproses dan untung mereka sudah dapat payung peraturannya. Ya, terima kasih Uda Ferry. Ini di kolom chat juga sudah ada pertanyaan tambahan lagi nih, Uda Ferry dari Sobat Kaum. Ya. Ini terkait apakah dengan Undang-Undang TPPU menurut Bapak Ferry Amsari sangat efektif dalam memberantas kasus kejahatan sumber daya alam. Ya. Bagaimana nih menurut Bang Ferry? Ya. Saya pikir penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam berbagai jenis kejahatan pasti akan efektif memberantas inti kejahatan ya dan cabang-cabang kejahatannya karena ini cuci uang ya. Kenapa? Karena uang itulah jadi pegangan kekuatan dari para pelaku kejahatan. Di kejahatan sumber daya alam mereka bisa dapat jual beli izin karena uang ya. Mereka bisa menjual hasil kekayaan sumber daya alam ke berbagai lokasi, ke luar negeri, juga karena uang. Kalau tidak ada izinnya, mereka beli izin. Kalau tidak ada orang yang mengawal produk mereka, mereka beli pengawalnya. Kan kurang lebih begitu ya. Oleh karena itu, salah satu inti dari kenapa ada upaya pemberantasan pencucian uang adalah memastikan hasil kejahatan itu jauh dari pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa beli izin, tidak bisa beli aparat, tidak bisa mempermudah proses, dan mereka kehilangan kekuatan untuk menjalankan bisnis kejahatannya. Karena bagaimanapun itu butuh dana untuk menjalankannya. Dalam konteks perlindungan sumber daya alam dari berbagai jenis kejahatan, ya, saya yakin ya kalau kemudian ada di sampingnya tindak pidana pencucian uang digunakan, itu akan berdampak kepada penurunan angka kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi kalau belajar pengalaman dari negara-negara yang berhasil, saya cukup optimis kalau ini betul-betul diterapkan secara sungguh-sungguh, ini akan berdampak kepada perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup kita. Siap, Uda Ferry. Kebetulan kita, Kaum Telapak ini menyiapkan satu video durasi pendek, udah. Mungkin sekalian kita bisa break juga ya, 1 menit. Dengan harapan ini juga bisa menambah tambahan informasi bagi Sobat Kaum yang hadir di sore hari ini. Silakan rekan-rekan.
Saya pikir dengan TPPU ini, dengan illegal logging, dengan ditambahkan dengan undang-undang TPPU, mafia kayu dengan kacamata TPPU ini akan bisa terungkap. Ferry Amsari selaku kuasa hukum para pemohon menyampaikan telah mengirimkan surat kepada MK bertanggal 1 Juli 2021 untuk menarik permohonan uji materi Undang-Undang TPPU. Terhadap hal ini, panel hakim melakukan konfirmasi langsung kepada perwakilan pemohon yakni Mardi Minangsari dan Abu Meridian. Terima kasih untuk Sobat Kaum yang masih tetap bertahan di dalam podcast sore hari ini, di mana sore hari ini kita membahas terkait pasca putusan judicial review Undang-Undang TPPU yang dilakukan di akhir Juni bulan lalu. Di tengah-tengah kita sudah hadir juga ada Bapak Ferry Amsari, di mana beliau menjadi kuasa hukum ya dari proses judicial review yang diajukan oleh rekan koalisi CSO. Baik, udah Ferry, menindaklanjuti dari beberapa pertanyaan sebelum kita break tadi, udah Ferry. Ini kan tadi udah Ferry menyatakan bahwa porsinya saat ini bagaimana PPATK bisa menjadi apa? Menjembatani udah Ferry ya untuk aturan teknisnya kan ya. Dan kita ketahui semua bahwa ini memang menjadi apa harus dipercepat. Dan menurut udah Ferry sendiri, sejauh yang sudah dapat udah Ferry mendapat informasi, bagaimana saat ini perkembangan yang ada di PPATK, udah Ferry? Ya. Saya pikir teman-teman itu sudah mengupayakan untuk membangun sebuah mekanisme ya. Salah satunya dengan mencoba membuat peraturan yang berkaitan dengan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini sedang digodok ya peraturan itu. Mudah-mudahan ini respon cepat dari PPATK karena kekhawatiran saya kalau lambat itu masing-masing KL akan mencoba membuat peraturan sendiri-sendiri, dan ini menjadi kelemahan dari mekanisme peraturan di Indonesia, Mas Abu, karena masing-masing KL berupaya membuat peraturan sendiri, sehingga akhirnya tidak harmonis dan sinkron satu sama lain. Jadi antara upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, itu di KLHK nanti akan berbeda dengan KKP ya, gitu ya, yang membuat mungkin peraturan yang sama. Nah, oleh karena itu untuk mencegah itu saya pikir ada baiknya PPATK membuat peraturan payung. Dan syukur-syukur kalau pemerintahan mensupport dengan langkah real ya, bukan berarti pemerintah tidak mensupport dalam dukungan, saya pikir tidak mungkin juga itu. Tapi dalam langkah real, pemerintah bisa membuat peraturan pemerintah yang memperkuat peraturan PPATK itu, sehingga KL-KL yang berada di bawah naungan eksekutif betul-betul bisa menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dengan baik dan benar. Harapannya tentu saja seluruh kegiatan atau tindakan para penyidik PPNS dan aparat penegak hukum lain dalam upaya memberantas kejahatan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, betul-betul paripurna, dalam artian semuanya sinambung, tidak berantakan ya, bahkan berbeda satu sama lain. Saya agak khawatir ya, bagaimanapun kalau kejahatan tertentu yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kan ada beberapa KL yang saling mengitari katakanlah wilayah tertentu yang sama begitu ya. Misalnya kalau ada kejahatan illegal logging, kalau kayunya nanti dibuang ke laut dalam artian upaya mereka untuk mendapatkan hasil hutan yang ilegal itu,
lalu biasanya dibuang ke sungai, ke laut begitu. Lalu di sana ada pertemuan ya, beberapa kementerian. Nah, ini kadangkala kalau peraturan mereka berbeda-beda, ini bisa tidak sinkron. Bisa kemudian akhirnya saling tabrak kepentingan karena peraturannya bermasalah. Oleh karena itu perlu sikap dari PPATK juga untuk memperkirakan potensi-potensi negatif yang terjadi setelah putusan MK dengan membuat peraturan, katakanlah peraturan payung yang bisa menjembatani berbagai KL dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang saling berkaitan satu sama lain. Itu Mas Abu. Terima kasih, udah Ferry. Ya, kami juga mengundang ya bagi sobat kaum telapak, jika ada pertanyaan bisa ditampilkan di dalam kolom chat, baik itu yang melalui Zoom ataupun YouTube dan juga Instagram maupun Facebook. Nah, udah Ferry, ini kalau kita melihat paling tidak 2 bulan lah ya pasca 1,5 bulan masuk ya pasca putusan ini, dan mungkin banyak juga publik yang sebenarnya ataupun sobat kaum telapak, sobat kaum ya yang tidak mengikuti dari awal prosesnya, udah Ferry. Sebenarnya kan kalau secara sejarah kan ini kita sudah memulai pengajuan dari tahun 2019 kalau tidak salah ya. Nah ini mungkin bagus juga untuk kita memfeedback ya, melakukan menceritakan bagaimana proses dari awal dan oleh teman-teman koalisi kepada sobat kaum telapak. Silakan, udah Ferry. Ya, pertama tentu saja awalnya background dari kekhawatiran banyak teman-teman masyarakat sipil ya, kaum telapak, ICW, Auriga ya, yang kemudian melihat upaya pemberantasan tidak pidana yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan yang merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang tidak betul-betul bisa dilumpuhkan kejahatan itu. Kenapa? Karena hasil cuci uangnya terus bisa berjalan, menghidupkan para pelaku kejahatan, ya walaupun kejahatan asalnya mungkin dikenakan pidana, tapi tidak tindak pidana pencucian uangnya. Uangnya bisa dalam berbagai bentuk, aset, bisnis lain, dan segala macamnya. Lalu kita berdiskusi ini bagaimana supaya ketentuan-ketentuan yang menghambat kejahatan tindak pidana pencucian uang ini berhasil katakanlah dijerat dan dimusnahkan hasil bisnis haram mereka, ya salah satunya ya menguji pasal 74 yang janggal karena menutup akses bagi penyidik PPNS untuk mengembangkan perkara-perkara mereka ke perkara pencucian uang karena hanya dikuasai oleh beberapa lembaga. Dengan pertimbangan itu, kita mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Hanya saja memang terjadi berbagai perkembangan di Mahkamah Konstitusi yang kita tidak sangka-sangka ya, karena MK semakin hari semakin memperketat ruang bagi masyarakat sipil untuk mengkritik atau menguji peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang bermasalah. Lalu ketika kita mengajukan, Mahkamah cenderung tidak membahas hal-hal yang menjadi substansi dari objek permohonan kita. Karena sepertinya itu loud and clear betul-betul melanggar konstitusi, begitu ya, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga Mahkamah lebih banyak membahas apakah kita memiliki peran untuk mengajukan permohonan. Oleh Mahkamah malah dilihat ADART lembaga. Di dalam ADART itu dikatakan bahwa harus ada 2 orang mewakili lembaga. Padahal selama ini Mahkamah cukup lembaga itu diwakilkan oleh 1 orang, kan begitu. Selama berbagai periode Mahkamah, ketika masyarakat sipil menguji undang-undang cukup 1. Ternyata Mahkamah mencoba menegakkan ADART lembaga di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Oke lah, kita kemudian dinyatakan harus memperbaiki permohonan kita dengan dinyatakan need on van kelih verklah, dalam artian tidak dapat diterima, sehingga Mahkamah
meminta kurang lebih ya harus disesuaikan dengan AD/ART. Nah, ini berproses panjang lagi, apa kita kok merasa Mahkamah lebih memilih menegakkan AD/ART kita dibandingkan konstitusi. Jadi prosesnya lama itu Mas Abu, hingga memakan kurang lebih 2 tahun ya, lalu diajukan lagi perkara ini dengan kesepakatan dengan unsur teman-teman PPNS, mereka buat juga permohonan, kita juga buat permohonan. Jadi masuk beriringan permohonan PPNS terlebih dahulu masuk, lalu permohonan masyarakat sipil. Dan ternyata karena ini pandemik, karena memang kondisinya memang memaksa mahkamah untuk menunda persidangan, dan uniknya begini, karena yang masuk duluan adalah permohonan PPNS, mereka tidak ada sidang pembuktian, jadi hanya ada sidang pendahuluan yang mencoba memberikan masukan soal pokok permohonan, lalu tidak ada persidangan, jadi tidak ada pemeriksaan pokok permohonan, tidak ada pemeriksaan ahli, saksi, dan segala macamnya. Mahkamah langsung memutuskan perkara dan kemudian menerima permohonan tersebut. Jadi kurang lebih dalam putusan mahkamah itu bahwa sudah ada permohonan terdahulu yang pada intinya pokok permohonannya belum diputus, sehingga kami bisa memutus tanpa perlu memeriksa pokok permohonan dari penyidik PPNS. Jadi pemohonnya adalah PPNS, tapi pokok permohonannya menggunakan pokok permohonan terdahulu, gitu ya. Lalu mahkamah memutus menerima pasal 74, penjelasan pasal 74 itu dihapus karena PPNS hanya menguji penjelasan pasal 74, maka hanya itu yang diputus oleh mahkamah. Nah, pokok permohonan masyarakat sipil tetap ada 2, penjelasan pasal 74 dan pasal 2. Karena kita merasa pokoknya adalah penjelasan pasal 74 itu harus dihapus, dan kita tidak ingin mahkamah memberikan makna tambahan melalui permohonan kita, nanti berbeda lagi tafsirnya dalam implementasi. Dengan berbesar hati, teman-teman yang menjadi pemohon prinsipal menyepakati untuk menarik permohonan dan menggunakan putusan mahkamah dari kasus PPNS sebagai bagian paling penting dalam upaya menegakkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi menurut teman-teman dan kuasa hukum inilah solusi tepat ya untuk mencegah ada tafsir yang berbeda di kemudian hari yang kemudian malah merugikan publik luas terkait upaya pemberantasan pencucian uang. Jadi itu ceritanya Mas Abu. Jadi cukup enak lah teman-teman pemohon PPNS ya. Siap, udah ngeri. Kebetulan di kolom chat sudah ada pertanyaan juga nih dari Sobat Kaum, dari Anang Sidik, kepada Ferry. Bagaimana putusan ini bisa berefek pada penyelamatan aset negara? Lalu, agar PPATK tidak kalah cepat dengan kementerian dan lembaga dalam bentuk peraturan, kira-kira apakah kita, masyarakat sipil, bisa melakukan langkah percepatan dalam membantu PPATK dan membuat aturan ini, Bung Ferry? Silakan udah Ferry. Ya, soal aset terlebih dahulu ya. Saya berpikiran memang ini tantangan besar ya, kekayaan alam kita sering disalahgunakan. Bukan berarti kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan, konstitusi bilang boleh dimanfaatkan sepanjang untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, cenderung yang terjadi sebaliknya, kepentingan segelintir orang dan proses pemanfaatan kekayaan alam itu lebih banyak untuk sekedar memperkaya kelompok tertentu. Akhirnya berbagai aset begitu ya, baik berbentuk sumber daya alam maupun kemudian hasil yang berupa uang nyata begitu ya, menjadi sangat perlu dikembalikan kepada negara karena itu hasil kejahatan. Nah, langkah-langkahnya menurut saya memang perlu aparat penegak hukum, penyidik PPNS yang progresif
untuk memastikan pengembalian aset itu betul-betul terjadi dalam melalui tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini selain bicara soal penegakan hukum, harus ada sistem juga ya, terutama misalnya sistem meritokrasi. Jangan sampai aparat penegak hukum bisa katakanlah disuap atau dibeli begitu ya, karena ini kejahatan besar. Mestinya konsep meritokrasi bagi aparat penegak hukum bisa diberikan negara, dengan catatan sanksinya juga tegas dan keras kalau mereka kemudian melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada. Jadi ini juga penting ya, memastikan manusianya terkawal dengan baik dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya gajinya jangan nanggung lah ya gitu ya, yang sangat layak jangan kemudian bisa dibeli dengan kekuatan dari tindak pidana pencucian uang itu. Nah ini mekanismenya betul-betul disiapkan, termasuk oleh PPATK dan KL-KL yang ada. Lalu tentu saja memastikan penyidik, PPNS, dan aparat penegak hukum bersih itu satu hal yang penting. Mekanisme sanksi pidana atau sanksi administrasi yang tegas, kuat, yang bisa mencegah mereka menyimpang juga sangat diperlukan. Makanya perlu PPATK dan lembaga-lembaga terkait ya, KPK, begitu ya, kepolisian, kejaksaan yang harus berkolaborasi untuk memastikan ini betul-betul efektif. Nah, bagaimana mendorong PPATK itu menurut saya banyak cara. Sejauh yang saya tahu, PPATK cukup terbuka untuk masukan masyarakat sipil. Masyarakat sipil bisa membantu dengan membentuk kajian dan draft tandingan atau katakan draft sandingan bagi peraturan yang berkaitan dengan pencucian uang. Jadi betul-betul dibuat draftnya, jangan nanggung-nanggung ya, jangan hanya sekedar kajian, tapi ada draftnya. Walaupun sepengetahuan saya di dalam ilmu perundang-undangan yang diwajibkan ada kajian itu adalah undang-undang dan peraturan daerah. Tapi tidak ada juga salahnya kajian itu dilakukan di dalam pembentukan peraturan-peraturan lain, yang bentuk fisiknya bisa berbeda itu. Kalau di peraturan lain namanya kajian atau surat begitu ya, yang menjelaskan kenapa kemudian peraturan ini harus dibentuk. Nah, di lampirannya selalu ada draft rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait itu, yang dimaksudnya. Itu cukup menolong karena bisa jadi draft yang dibuat oleh PPNS, oleh PPATK punya hal yang luput, dimasukkan karena mungkin pengalaman masyarakat sipil di dalam praktik berkegiatan bisa melihat hal-hal yang selama ini tidak nampak oleh aparat penegak hukum. Jadi bisa dilakukan pembentukan atau kajian itu dan diajak kemudian disandingkan untuk saling mengisi satu sama lain. Kedua, kemudian masyarakat sipil bisa mengawal institusi-institusi terkait dengan putusan MK ini yang tindak pidana asalnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang selama ini terjadi di Indonesia, itu perlu dikawal, diadvokasi ya, dicerdaskan dalam artian tidak hanya para pelaku teknis lapangan, tapi para pembuat kebijakan, pejabat tata usaha negara dan badan tata usaha negaranya juga diajak ikut terlibat sehingga betul-betul secara total terjadi upaya pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Yang paling penting, yang terakhir menurut saya ada beberapa hal teknis yang bisa masyarakat langsung mendukungnya, yaitu dengan memastikan segala transaksi yang ada di kita itu lebih banyak transaksi elektronik begitu ya. Dengan begitu jejak uang akan lebih terlihat. Di beberapa negara maju memang ada peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan memastikan seluruh transaksi dalam jumlah tertentu, misalnya transaksi di atas 100 juta
harus dilakukan secara elektronik. Nah, kita mungkin bisa membuatnya lebih tegas ya, di atas 50 juta harus melalui elektronik. Dengan demikian seluruh transaksi tercatat untuk dan fungsi serta kegunaan uang yang mereka gunakan. Dengan begitu kita akan bisa melihat transaksi-transaksi yang mencurigakan. Itu peran masyarakat yang menurut saya bisa dibudayakan ya. Masyarakat teriak seluruh transaksi, ayo pakai elektronik gitu. Nah, yang terakhir juga kita bisa mendorong PPATK untuk terlebih terbuka untuk menyampaikan transaksi-transaksi mencurigakan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kan sekarang PPATK itu lebih banyak transaksinya tertutup yang diumumkan ya kepada aparat penegak hukum tertentu. Ada baiknya dalam kurun waktu tertentu dibuka. Kalau FBI di Amerika itu 30 tahun semua file itu yang sudah berumur 30 tahun Bisa dibuka. terbuka kembali. Ya, Betul, begitu juga dengan PPATK. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun sekali, karena ada tahun-tahun politik, Mas Abu, di mana kejahatan pencucian uang juga marak, itu dibuka begitu ya. Siap, siap. Baik, udah. Di kolom chat ada juga apresiasi ini dari Sobat Kaum, dari Bang Willem. Kebetulan beliau ini di IWGPF ya, Indonesia Working Group untuk Forest Finance ya. Beliau menyatakan selamat untuk MK, PPNS, dan kawan CSO yang telah menghadirkan rasa keadilan kepada semua PPNS terkait pidana pasal 2 dan PPU dapat melakukan penyidikan pencucian uang. Perjuangan lebih dari 10 tahun akhirnya berhasil. Salut. Kemudian ini juga ada pertanyaan nih, udah Ferry, dari Sobat Kaum berikutnya adalah dari Mbak Novi, terkait hasil tindak pidana pencucian uang dalam prakteknya dapat disimpan dalam lembaga keuangan seperti bank. Bagaimana pelibatan mereka dalam memerangi kegiatan pencucian uang ini? Bagaimana menurut pandangan Uda Ferry? Pertama untuk Mas Willem, terima kasih. Ini kan kerja bersama ya, tidak kerja kita saja sebagai kuasa hukum kaum telapak dan Auriga dan ICW ya, tetapi ini kerja bareng, kerja semua ya. Dan tentu ini belum kerja selesai. Ini harus dilanjutkan dengan langkah. Harus lanjutkan. Kedua, soal perbankan sebagai bagian dari pelaku kejahatan. Saya tidak yakin bank tidak curiga dengan jumlah uang tertentu yang masuk dalam perbankan dengan bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis tertentu sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Tidak yakin saya, karena pasti bank tahu. Nah, problematikanya aturan perbankan kita itu lemah untuk kemudian katakanlah terlibat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahkan untuk hal-hal konyol pun sering terjadi. Itu teman-teman yang sering ditelepon oleh orang-orang tertentu, menawarkan kartu kredit, pinjaman, dan segala macamnya. Itu kan karena bank men-share rahasia konsumen ya, klien bank ya. Jadi bank sendiri tidak disiplin dalam berbagai hal. Padahal kalau kita lihat undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah kewajiban mereka untuk memberitahu kalau ada transaksi dalam jumlah tertentu atau kejahatan yang mereka duga merupakan bagian dari hasil kejahatan untuk dilaporkan. Nah, faktanya kita tidak banyak melihat perbankan melaporkan bahwa telah terjadi kecurigaan terhadap jumlah uang tertentu yang masuk ke dalam sistem perbankan mereka, baik melalui elektronik maupun kemudian cash yang kemudian ditransfer atau dimasukkan dalam sistem perbankan itu. Jadi memang ini perlu juga jadi bagian yang tegas diatur, apa jenis sanksinya, apakah administrasi atau kemudian pidana bagi orang-orang yang kemudian mendiamkan hal yang patut dia curigai sebagai hasil kejahatan. Karena harus ada SOP-nya itu, Mbak. Kalau mereka transaksi 50 juta ke atas dalam satu kali, ya tidak mencurigakan. Tapi dalam seminggu itu 7 kali terjadi, kan harusnya dicurigai kan. Nah, ini tidak terjadi dalam sistem perbankan kita. Saya merasa perlu dikuatkan. Dan harus diingat
bahwa kalau ada bank negara, maka mestinya penyidik PPNS yang ada di perbankan itu bisa kemudian melanjutkan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, karena kejahatan perbankan bagian dari katakanlah 26 plus jenis kejahatan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang TPPU itu. Siap, terima kasih, Uda Ferry. Kebetulan ini juga di kolom chat, Bang Willem menginformasikan ya, memang sudah ada dari kerjasama sebenarnya PPATK dengan Kehutanan pada saat itu tahun 2006, yang mungkin ini nanti bisa juga ditindaklanjuti, dan ini sebaiknya juga menjadi penting nih, Uda Ferry ya, di tengah koalisi ya, sebagai amunisi berikutnya untuk bagaimana kita sebagai CSO untuk bisa mengawal bersama-sama. Baik, Sobat Kaum Telapak dan juga Uda Ferry, tidak terasa kurang lebih hampir 1 jam kita berdiskusi. Paling tidak dari diskusi kali ini, bagaimana sangat penting bagi kita, publik, untuk mengawal hasil dari JR Undang-Undang TPPU. Jadi tanggung jawab sangat besar bagi kita untuk mengawal bersama-sama. Kami mengapresiasi pada Sobat Kaum Telapak yang masih mengikuti acara dari jam 4 hingga saat ini, dan semoga kita bisa bergabung kembali dalam podcast-podcast berikutnya, karena memang di Kaum kita berencana memang terkait TPPU ini akan membuat sekitar setiap 2 minggu sekali, Uda Ferry. Berikutnya kita akan juga mengundang dari pihak lain untuk terus bagaimana kita mensosialisasikan ya hasil dari pasca JR dari Undang-Undang TPPU. Dan saya juga mengingatkan kepada Sobat Kaum, mungkin yang belum bisa dapat bergabung hari ini, dan juga yang sudah bergabung, untuk terus bergabung dalam podcast berikutnya, yang direncanakan akan dilakukan di dalam 2 minggu ke depan, dengan mengundang beberapa narasumber yang lainnya. Dan saya juga mengajak kepada Sobat Kaum dan juga peserta ya yang hadir hari ini untuk mengikuti update informasi melalui Instagram Kaum Telapak, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Dan ini untuk di medsos kita membuat ini, Uda Ferry, kita membuat tagarnya adalah sikat pencucian uang. Nah, ini menjadi penting, Uda Ferry. Oh ya, terakhir nih Uda Ferry, mungkin closing statement-nya dari Uda Ferry ini untuk Sobat Kaum yang mengikuti kita acara dalam 1 jam ini. Silakan Uda Ferry. Ya, terima kasih Mas Abu. Saya ingat suatu pesan penting dari seorang ilmuwan hukum, katanya berikan saya satu undang-undang terburuk sekalipun, tapi serahkan aparat penegak hukum terbaik, baik secara moralitas dan ilmu pengetahuannya. Saya pastikan hukum akan tegak. Nah, sekarang kita sudah ada peraturan yang baik. Kita perlu aparat penegak hukum yang berintegritas, yang cerdas untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang baik. Di antara aparat itu terdapat peran publik luas untuk terus mengawasi agar tindak pidana pencucian uang ini bisa diberantas. Nah, saya berharap kita semua memasang mata kita, ya, memasang telinga, memastikan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang bisa kemudian ikut dilaporkan, direspon, agar betul-betul bisa diberantas kejahatan ini, dan seluruh teman-teman yang bergerak dalam isu-isu tertentu betul-betul melihat putusan mahkamah ini bisa digunakan
untuk memastikan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan isu yang teman-teman tangani bisa kemudian ikut diberantas dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi dan menggerakkan seluruh penyelenggara negara, dalam hal ini penyidik PPNS dan aparat penegak hukum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, agar kita betul-betul bisa melindungi sumber daya alam kita, lingkungan kita, kehidupan sosial kita, dan masyarakat, bangsa, dan negara kita dari berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih teman-teman semua dukungannya, kaum, sobat kaum, teman-teman yang lain yang betul-betul dari awal ingin mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan berbagai kejahatan yang menyertainya. Terima kasih Mas Abu. Terima kasih, Uda Ferry. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semuanya, Sobat Kaum, untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Dan kita bisa bergabung dalam podcast berikutnya. Terima kasih, Uda Ferry, dan coba Sobat Kaum yang telah berpartisipasi dalam 1 jam ini. Terima kasih, Uda Ferry. Salam. Salam. Di kakimu ibu tumbuh padi, di kakimu ibu tumbuh umbi, hutan kayu tegak berdiri, daun rambat di pinggir kali. Di kakimu ibu tumbuh mata air, di kakimu ibu tumbuh karang, payung sampan menangkap ikan, penyelam menuai udang. Jejakku membekas di bumi, jejakku datang dari hati, kasihmu menentu jiwa sejati, untuk keadilan di negeri yang gersang jadi hijau, sungai mengalir lagi, karang dan bakau lestari. Oh kaumku, oh kaumku. Kenapa sih tadi nggak jalan sih? Hah? Allah Akbar. Kayaknya persiapannya agak lebih lama ya, jangan 1 jam ya. Hah? Tanah dan laut kaumku, semua warisan leluhur. Takkan kau rampas dan kau hancurkan sumberku hidup. Aku berjaga, ku berkarya, mencipta dengan cinta. Engkau sahabatku, gandeng tanganku, tapaki bumi pertiwi. Oh kaumku, oh kaumku, oh kaumku. Oh kaumku, oh kaumku, oh kaumku.